Masih mengenai jurus Pak dan upaya yang sudah dan akan dilakukan PLN Icon Plus untuk terus mendorong peningkatan kualitas jaringan internet di Indonesia dan tentunya juga bagaimana strategi yang membedakan produk dari PLN Icon Plus dengan provider service lain. Baik, jadi tadi kita sudah banyak berdiskusi mengenai penetrasi fixed internet broadband yang masih rendah dan juga kekuatan PLN Icon Plus dengan mengutilisasi aset PLN. Tentunya bisnis internet broadband ini kami melihat tidak bisa berjalan secara masing-masing sendiri-sendiri. Pasarnya masih sangat terbuka lebar dan kami senantiasa membuka peluang untuk kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penetrasi internet broadband dengan mekanisme-mekanisme partnership, apakah itu joint investment dan lain-lain. Kemudian kami PLN Icon Plus khususnya sebagai bagian dari PLN kami melihat ada dua global trend yang kami hadir dalam suatu business solution. Yang pertama adalah digitalisasi, yang kedua adalah transisi energi. Jadi PLN sangat care terhadap environment, bahwa bumi kita semakin panas sehingga kita perlu untuk mulai mengembangkan green energy. PLN Icon Plus hadir di sini sekaligus membuat diferensiasi produknya. Jadi bisnis Icon Plus dalam connectivity dan internet kami bundling dengan green energy solution. Contohnya adalah PV rooftop. Sehingga kami PLTS atap atau tadi. PLTS atap. Ya, sehingga ada konsep smart and green baik untuk pelanggan bisnis maupun pelanggan residensial. Untuk pelanggan residensial kami luncurkan di PLN Mobile sehingga pelanggan residensial bisa mulai mencoba menikmati apakah itu internet dan juga PLTS atapnya dan juga bahkan smart home-nya. Di situ ada smart home yang kami jual juga di marketplace. Untuk pelanggan-pelanggan bisnis kami bundling menjadi satu, apakah itu industrial estate gitu, kemudian juga bisnis manufacturers dan lain-lain, banks. Kami jadikan satu solusi terintegrasi internet, smart building, smart campus, smart area dengan solusi PLTS atap. Ini adalah satu diferensiasi kami dalam bentuk solusi yang akan menjawab global trend ke depan. Digitalisasi dan juga transisi energi menuju energi bersih. Karena seperti yang juga tadi sudah disampaikan bahwa digitalisasi dan transisi menuju ekonomi bersih ini komplementari ya Pak ya. Betul. Saling menguatkan, saling melengkapi betul, gitu ya betul. Pak. Baik, menarik sekali Pak. Dan mungkin juga kita ketahui Pak bahwa PLN Icon Plus sedang melakukan proses transformasi digital untuk shifting perusahaan dari yang tadi fokusnya B2B ke B2C. Bagaimana proses transformasinya Pak? Transformasi tentunya suatu journey yang dihadapi dan kami di PLN Icon Plus sekarang sedang menjalaninya. 1 tahun lebih sudah Icon Plus bertransformasi menjadi subholding Beyond KWH dari yang sebelumnya fokusnya connectivity B2B menjadi sekarang spektrum yang sangat luas. Mulai penetrasi kepada B2C, retail internet broadband, kemudian juga di situ ada digital solutions untuk B2B dan B2C, serta yang paling baru adalah green energy solution. Tentunya ini adalah spektrum yang luas, ada kompetensi yang sangat beragam, ada culture juga yang sangat berbeda. Ini yang menjadi satu kesatuan dan kami satukan semua dalam satu konsep yang namanya smart and green. Jadi smart and green ini bukan hanya solusi untuk pelanggan, tapi juga akulturasi, integrasi culture yang berbeda antara telco, operator sebagai providers, kemudian ada digital solution developers, ada green energy developers and solution, ada smart city and IT developers. Ini kita gabungkan semua sebagai satu culture yang terintegrasi sekaligus menjadi satu solusi bisnis untuk publik melalui smart and green. Baik, dalam hal ini Pak, saya ingin minta tanggapan Anda Pak. PLN Icon Plus sebagai perusahaan infrastruktur terintegrasi di Indonesia dan juga subholding dari PLN Pak. Sedikit tanggapan Anda bahwa memang dunia jaringan internet sempat dibayangi dengan masuknya Starlink milik Elon Musk, ya Pak ya, yang katanya jauh lebih ekonomis dalam hal ini. Pendapat Anda, silakan Pak. Saya meyakini dan kami juga di PLN Icon Plus sebagai penyedia solusi bahwa dengan tantangan sekarang yang memang sangat tinggi, masif dan kompleks, maka tidak ada satu solusi teknologi yang bisa menyelesaikan semuanya. Artinya masing-masing teknologi itu menempati posisinya di lokasi mana yang paling fit. Itu adalah inovasi kita, kreativitas kita dalam meramu menjadi satu solusi bisnis. Apalagi dengan Indonesia beragam diversity apalagi geografinya dengan Indonesia yang beragam diversity, ya. Kondisi di Jawa, Sumatera, dan Indonesia Timur yang sangat berbeda-beda. Sehingga kami melihat
kehadiran Starlink bahkan ini menjadi satu peluang untuk kolaborasi dan mungkin kita bisa membuat satu inovasi bersama untuk meng-capture daerah-daerah yang remote yang belum bisa ditarik dengan fiber optics. Jadi kami melihat ini adalah peluang sinergi kerjasama dibandingkan hanya sekedar kompetisi saja. Jadi malah melihatnya sebagai kolaborasi ya Pak ya dalam hal ini. Dan juga memang sesuai dengan kenyataan bahwa Indonesia memiliki background demografis yang begitu berbeda-beda dan juga tantangan-tantangan seperti yang Anda sampaikan. Bahkan setiap daerah memiliki tantangan yang unik gitu. And there's no one size fits all policy gitu ya dalam hal ini. Baik Pak Ari, menurut hemat pandang Anda bagaimana memajukan dunia telekomunikasi Indonesia ke depannya? Lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih efisien lagi, seperti apa? Jadi menurut kami telekomunikasi di Indonesia ini sangat, mungkin kami bisa bilang hyper kompetitif, sudah sangat kompetitif karena ada banyak operator, pemain dalam bisnis telco yang mostly mengembangkan bisnis yang sama. Di sini tantangannya adalah kita membuat satu value dengan membuat diferensiasi. Dan investasi dalam telco ini sangat besar, maka harapan kami tentunya dunia telco di Indonesia ini bisa bersinergi. Dibandingkan membangun infrastruktur yang terpisah-pisah dalam satu area yang sama, lebih baik kita kolaborasi melihat strength masing-masing. Jadi misalnya kami di PLN Icon Plus mempunyai strength dengan seluruh infrastruktur PLN yang bisa kami bangun, maka mari kita kolaborasi. Di sini infrastruktur fiber optik bisa kami bangun, kita kolaborasikan, kemudian strength kompetensi dari top operator telco lain atau bahkan konten seperti apa, ini yang bisa kita ramu bersama. Di sini maka akan tercapai solusi yang efektif buat pelanggan, sekaligus juga perusahaan telkonya sehat. Perusahaan telekomunikasi. Ya, karena memang kesehatan perusahaan, sustainability dalam telco ini juga penting sekali kita jaga. Ya, jangan sampai telco ini terjebak dalam price war yang tidak efektif, bahkan membuat bisnisnya tidak sustain. Gitu. Jadi ini yang menjadi tantangan kita semua, bagaimana kita mencari kolaborasi, fokus pada strength kompetensi masing-masing dan mencari value yang lain dibandingkan hanya sekedar followers approach gitu ya, melihat apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah ini yang menjadi tantangan telco supaya telco di Indonesia semakin sustain, bisnisnya tumbuh dan ujungnya tentunya customer bisa lebih puas mendapatkan layanan. Iya, karena jika seluruh stakeholders telekomunikasi bisa saling menguntungkan, kembali lagi tercapai tujuan dari AD Telecommunication Companies, yaitu adalah pemerataan ekonomi digital dan tentunya akses masyarakat Indonesia lebih baik lagi, menjadi lebih sehat consumer dan juga bisnisnya juga ya Pak ya. Lebih sehat baik Pak. Dan terakhir karena kita sudah 1 bulan lagi Pak menjelang 2024, sedikit elaborasinya mengenai inovasi, target, atau strategi dari PLN Icon Plus di tahun 2024. Kita ketahui juga tahun depan itu ada tahun politik juga ya Pak, bagaimana? Iya baik, jadi PLN Icon Plus strateginya masih tumbuh dengan skala pertumbuhan yang masih sangat tinggi. Tahun 2023 kita tumbuh mendekati 29%, tahun depan tumbuhnya targetnya lebih tinggi lagi, di atas 30%. Artinya ini semakin challenging. Untuk menangkap peluang-peluang yang ada, kami akan tetap fokus pada konsep smart and green ini dengan penekanan lebih pada sisi green energy solution yang sekarang sedang menjadi tren pertumbuhan baru di Indonesia. Jadi memang sudah ada targetnya sesuai ya Pak ya tadi ya. Ekonomi digital, bundling with transisi ekonomi bersih. Kita sukses selalu Pak untuk PLN Icon Plus. Terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami. Bapak Direktur Utama PLN Icon Plus, Bapak Ari Rahmat Indra Cahyadi, sehat dan sukses selalu untuk Anda.